Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi. Rani. Waalaikumsalam Bu Winda, apa kabar Bu Winda? Iya Bu, agak kurang baik sih Bu Rani saya. Iya, saya lihat kok Bu Winda hari ini tidak seperti biasanya, tidak seceria seperti biasanya ya Bu Winda. Mungkin apa atau ada yang sedang dipikirkan oleh Bu Winda Bu? Iya Bu Rani, ini Bu, saya mau minta waktu buat ngobrol sama Bu Rani. Ya, bisa Bu Winda. Kebetulan hari ini saya sudah selesai tugas Bu. Jadi saya ada waktu luang. Ayo Bu Winda, silahkan kalau mau ngobrol bersama. Iya Bu, terima kasih Bu. Sebelumnya saya mau curhat sama Bu Rani Bu, kalau Bu Rani berkenan. Oh, tidak apa-apa Bu, saya berkenan sekali. Silahkan kita cari tempat yang nyaman ya Bu Winda. Mari kita ke ruang pertemuan saja Bu. Di sana ruangannya itu sedang kosong. Jadi kalau di sana nanti Bu Winda bisa ngobrol dengan puas, dengan tidak ada yang mengganggu di sana Bu. Iya Bu, terima kasih. Saya juga jadi merasa nyaman Bu kalau tempatnya agak tidak ada banyak kegiatan yang orang ikuti Bu. Jadi bisa leluasa saya mau curhatnya ke Bu Rani. Iya. Nah, ini kita sudah di ruang pertemuan. Jadi apa yang bisa saya bantu Bu Winda? Begini Bu, saya tuh mau curhat tentang masalah pribadi saya Bu Rani. Apa yang bisa saya bantu Bu Winda untuk pembicaraan kita hari ini? Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Winda atau apa tujuan yang ingin Bu Winda dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Winda? Iya Bu Rani, saya ingin curhat sama Bu Rani untuk mendapatkan solusi yang tepat Bu dari permasalahan pribadi saya ini Bu. Ya Bu, mudah-mudahan pertemuan ini dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang Bu Winda hadapi. Silahkan Bu Winda, bagaimana yang dirasa oleh Bu Winda sekarang? Iya Bu, saya sedang mengalami masalah pribadi Bu Rani. Saya tuh saat ini merasa kurang bisa membagi waktu Bu atau memanage waktu dengan baik untuk melaksanakan semua tugas yang harus saya kerjakan sehari-hari. Saya tuh menjadi kepikiran gitu loh Bu, karena ada satu hal yang saya merasa saya abaikan. Sehingga saat ini dalam diri saya itu ada perasaan bersalah. Apakah yang saya lakukan ini wajar atau saya itu termasuk orang yang egois Bu Rani? Jadi saya pengen curhat ke Bu Rani. Sepertinya selama ini tuh Bu, saya sudah berusaha melakukan semua tugas dengan baik Bu Rani. Tapi rasanya saya tetap tidak bisa dengan adil dan baik dalam memberikan waktu dan perhatian saya Bu. Karena ada satu yang kurang yang saya perhatikan, yaitu terutama keluarga kecil saya. Sebagai ibu tuh Bu, saya jadi tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan keluarga. Tapi saya cenderung lebih meminta pada suami dan anak-anak untuk bisa memahami situasi saya. Mereka saya harapkan juga bisa mandiri, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan tanpa saya dampingi secara penuh. Kemudian mereka juga saya harapkan bisa menyelesaikan semua tugasnya sendiri. Karena kalau saya rasakan memang tugas di luar yang saya terima itu tidak ada habisnya Bu. Jadi saya harus mengerjakan semua tugas tersebut dengan konsekuen. Jadi ini yang membuat saya bingung dan ingin dapat jalan keluar yang terbaik untuk mengatasinya Bu Rani.
Oh, begitu Bu Winda. Jadi masalah manajemen waktu ya Bu yang Bu Winda hadapi saat ini ya Bu. Oke, baiklah Bu. Iya, Pertama-tama kita coba memahami penyebab apa yang menjadi penghambat sehingga Bu Winda merasa bersalah, kurang memperhatikan keluarga kecilnya Bu Winda yang Bu Winda ceritakan tadi ya Bu. iya Bu Rani. Hambatan yang saya rasakan, saya belum memiliki banyak waktu yang cukup untuk memperhatikan keluarga. Dikarenakan tugas-tugas saya yang sangat padat dan tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa ditangani oleh yang lainnya, Bu. Karena banyak yang merasa memang itu tanggung jawab saya dan mereka merasa nyaman kalau ada saya pasti akan bisa menyelesaikan atau menengahi misalnya ada perbedaan pendapat di antara mereka, begitu Bu alasannya. Jadi saya otomatis harus standby deh. Oh, begitu. Baik Bu Winda, kira-kira apakah anak dan suami Bu Winda ini pernah menyampaikan perasaan mereka tidak Bu? Dengan kondisi dan situasi kesibukan Bu Winda yang sangat padat ini Bu. Iya Bu, suami dan anak memang sering tidak komplain ya Bu. Setiap hari itu mereka sering merasa mungkin ya itu sudah tanggung jawab saya. Tapi ada titik kulminasi yang suatu saat itu anak saya menyampaikan dengan perkataan sederhana sebetulnya, "Mama kapan masak menu kesukaanku?" Itu tuh saya rasanya udah nandes banget di hati saya. Terus kalau suami bilangnya ya cuma ya jangan kecapean mah gitu aja. Tapi itu bagi saya sudah diingatkan bahwa berarti saya cenderung dominan untuk memikirkan yang di luar selain di rumah. Begitu Bu Rani. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apa respon yang Ibu lakukan mendengar yang disampaikan oleh anak dan suami seperti itu Bu Winda? Iya Bu Rani, saya menjawab, iya kalau Mama longgar, nanti Mama masakkan menu kesukaan kakak atau adik. Kemudian kalau pada suami saya bilang, iya Pak, gitu saja Bu saya menjawabnya. Begitu ya Bu Winda. Namun menurut anak dan suami, jawaban Bu Winda itu tetap kurang bersemangat, memberikan mereka semangat ya Bu Winda. Iya Bu Rani, betul Bu Rani. Bu Winda sudah pernah menyampaikan semua kondisi yang Bu Winda harus lakukan kepada anak-anak dan suami, Bu? Sudah Bu, saya sudah pernah menyampaikan. Apakah informasi dari tugas dan kondisi yang Bu Winda ini, yang Bu Winda sampaikan ke suami ini bisa dipahami dan diterima oleh mereka, Bu? Iya, sudah Bu Rani. Dan anak dan suami saya menyadari dan tidak mengganggu waktu saya dalam mengikuti dan menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Selain menyampaikan kondisi Bu Winda secara atau dari hati ke hati kepada suami dan anak-anak, kira-kira Bu Winda sudah mencoba melakukan upaya apa, Bu Winda? Iya Bu, sama ini saya sih sering menyampaikan contoh ke anak-anak saya Bu. Saya bercerita, kalau dulu waktu kecil sampai saya remaja tuh saya mengerjakan tugas sehari-hari tanpa disuruh oleh orang tua. Jadi orang tua saya yang bekerja juga bisa menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah tanpa anak-anaknya tanpa harus disuruh gitu Bu. Jadi kalau orang tua sibuk ya anak-anak bisa menyelesaikan tugasnya tanpa harus diingatkan atau disuruh-suruh. Nah, kemudian saya juga bilang kalau kepada anak-anak, kalau ada tugas sekolah atau tugas kuliah atau lain-lain, harus ingat sendiri dan harus berinisiatif untuk membeli perlengkapannya sekalian waktu pulang sekolah atau pulang kuliah. Jadi nggak ada yang tertinggal gitu Bu, maksud saya. Karena kalau kita ketemu udah malam itu kan toko-toko udah tutup Bu. Jadi itu kan problem lagi buat kita. Kalau harus nunggu mama menemani itu toko udah banyak yang tutup. Apalagi dengan situasi dan tugas anak-anak itu juga banyak. Jadi saya berharap tuh mereka juga tidak terkendala dengan kebutuhan dan pekerjaan tugas-tugas mereka.
Itu Bu Rani. Nah, baik Bu Winda. Nah, kira-kira Bu Winda mau melakukan upaya apa yang bisa dilakukan agar anak dan suami ini bisa merasa nyaman dalam membagi waktunya Bu Winda? Dan apa ukuran keberhasilan yang ingin Bu Winda capai dari persoalan yang Bu Winda hadapi saat ini, Bu? Iya ya. Iya Bu Rani. Saya akan melakukan upaya yang saya bisa ya Bu ya. Ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu saya bisa mengatur waktu dengan baik untuk semua tugas yang harus saya kerjakan Bu Rani. Baik tugas mengajar, tugas sosial maupun tugas rumah tangga Bu Rani. Tidak ada yang saya abaikan, ingin saya Bu. Jadi keberhasilan saya tuh merasa kalau perasaan saya nyaman, tugas-tugas itu sudah saya selesaikan dengan baik dan keluarga juga tidak merasa saya abaikan. Itu yang utama sebagai keberhasilan yang saya harapkan. Sehingga apa yang menjadi tugas saya itu dapat berjalan dengan baik dan proporsional sesuai dengan kewajiban yang harus saya kerjakan. Begitu Bu Rani. Oke, lalu sekarang saya mau tanya Bu, kira-kira strategi apa yang akan Bu Winda gunakan agar suami dan anak tetap mendapatkan perhatian dalam kesibukan Bu Winda yang sangat padat ini, Bu? Dan kira-kira siapa yang akan membantu Bu Winda untuk dapat menjalankan komitmen Bu Winda, Bu? Iya Bu Rani, saya akan mengatur jadwal kegiatan saya dengan lebih cermat Bu Rani dalam catatan agenda kerja saya supaya dalam sehari itu apa yang harus saya prioritaskan, tidak terlalu banyak tugas yang bertumpuk-tumpuk yang mungkin ada yang tugas lebih lama terus saya tambahin dengan tugas baru yang saling menyusul itu mungkin yang akan jadi rencana saya untuk perbaikan untuk solusi. Kemudian saya juga harus sesuai konsisten juga untuk mengerjakan apa yang sudah saya catat dalam agenda saya. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan tertulis deh Bu, kayaknya itu akan saya pasang di kamar anak-anak apa di ruang keluarga atau ruang yang bisa kita lihat bersama. Manakala tugas-tugas yang harus saya kerjakan memang untuk perhatian mereka ya akan saya lakukan. Mungkin anak-anak juga apa yang harus mereka lakukan juga mereka juga bisa membaca. Jadi kita bisa saling mengikuti kesibukan apa dari mamahnya. Jadi mereka juga tanpa harus merasa terabaikan, mereka sudah bisa membaca jadwal kerja saya dan juga rencana saya memperhatikan mereka itu juga saya tulis. Mungkin saya mau memasak masakan apa itu harinya mungkin akan saya tulis. Jadi itu sebagai sebuah kesepakatan saya untuk memperhatikan mereka. Jadi sebagai pengingat secara langsung dari saya untuk melaksanakan tugas saya untuk memperbaiki perhatian saya pada keluarga saya tadi Bu Rani. Kemudian selain itu, selain saya juga bisa lebih luas mengatur jadwal saya Bu Rani, sehingga saya masih punya waktu luang untuk mempersiapkan perhatian atau waktu untuk anak-anak. Kemudian kalau yang di luar rumah, saya ya memang selama ini saya tuh merasa mungkin bukan saya melebihkan diri saya, enggak Bu, tapi warga itu kebetulan saya tidak juga melebihkan saya, tidak. Tapi kalau tanpa ada saya, kayaknya mereka itu merasa tidak akan mengambil keputusan gitu Bu Rani. Jadi mungkin nanti akan saya cari sosok pengurus yang memang bisa menjembatani, misalnya saya harus membagi waktu yang darurat tadi, ada salah satu pengurus yang di dalam tim yang bisa saya beri kepercayaan untuk menyelesaikan tugas dan bisa diterima oleh pengurus lainnya dengan baik. Di situ Bu Rani, kemudian untuk orang yang bisa membantu komitmen saya ya saya merasa suami saya yang bisa memahami saya dan ritme tugas dan kerjaan saya, dan dia insya Allah saya bisa memahami dia juga dalam mengarahkan dia objektif, jadi dia pasti bisa mengingatkan saya. Insya Allah dia bisa membantu saya untuk mewujudkan komitmen saya Bu Rani. Begitu Bu Rani. Ya, luar biasa Bu Winda dengan membuat catatan ya Bu. Nanti Bu Winda bisa lebih tertata
mana hal yang mungkin bisa dilakukan, yang lebih urgent mana, yang tidak terlalu urgent yang mana ya Bu. Baik Bu, Iya. memang benar Bu Winda, memberikan perhatian dan tetap memiliki waktu yang cukup untuk anak-anak dan suami itu memang juga penting ya Bu. Selanjutnya, mulai kapan Bu Winda bisa melakukan strategi yang sesuai dengan catatan di agenda harian yang dibuat Bu Winda tadi? Mungkin dengan membuat itu kan agar manajemen waktu kita itu dalam mengerjakan tugas semuanya dapat diketahui dengan baik dan sesuai waktu yang dibutuhkan, tidak ada yang diabaikan lagi. Jadi mulai kapan Bu strategi ini mau mulai dijalankan oleh Bu Winda? Iya Bu, terima kasih Bu Rani. Secepatnya insya Allah saya bisa mulai hari ini Bu. Dan saya akan lakukan membuat kesepakatan tugas di rumah, kemudian membuat catatan di buku harian, dan juga membagi tugas dan jadwal pengerjaan dengan tim, sehingga untuk mengerjakan tugas-tugas kantor dan tugas lingkungan, saya berbagi dengan tim. Begitu Bu. Oke, baiklah Bu Winda. Saya rasa cukup ya Bu untuk kegiatan ngobrol atau diskusi kita siang ini. Bagaimana perasaan Bu Winda sekarang Bu? Alhamdulillah saya merasa lebih enteng hati saya dan pikiran saya Bu. Kayaknya kan saya merasa bersalahnya itu enggak saya ungkapkan kepada siapapun. Jadi saya rasakan sendiri dan saya nilai diri saya sendiri seperti ya sudahlah, saya memang sibuk. Jadi rasanya kok saya seperti egois. Makanya ini saya curhat ke Bu Rani. Alhamdulillah merasa lebih bisa lega hati dan pikiran saya. Gitu Bu Rani. Terima kasih banyak ya Bu Rani. Sama-sama Bu Winda. Silahkan Bu Winda bisa melakukan strategi yang sudah dibuat dan direncanakan tadi, dan bisa Bu Winda sampaikan hasilnya besok pas kita ketemu lagi ya Bu. Baik Bu Rani, saya akan melakukannya. Terima kasih untuk sharingnya hari ini ya Bu Rani, sudah membantu saya untuk menemukan solusi untuk permasalahan saya. Sama-sama Bu Winda, semoga perbincangan kita hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya Bu Winda, jangan bosan untuk terus menjadi yang lebih baik. Iya Bu Rani, terima kasih banyak atas masukannya Bu Rani. Sama-sama Bu Winda, selamat siang. Selamat siang Bu Rani, terima kasih. Bersatu dan berkolaborasi, bahagialah